Oke, bismillah, kita masuk ke modul yang pertama ya mengenai penggunaan data yang ada di R ini. Nantinya silakan buka dulu R Studio-nya ya, tolong dibuka. Kemudian nanti untuk latihan modul yang pertama ini saya jelaskan sedikit. Pertama itu untuk mengenali eh, tipe-tipe data yang ada dalam R Studio itu. Nanti ada berbagai macam ya, ada data yang nanti masuk kategori apa namanya array, kemudian matrix, list, kemudian ada faktor, kemudian ada apa namanya data frame dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari itu untuk hari ini. Nah, sebelum masuk ke data yang tadi itu, kita masuk dulu untuk mengenal tipe-tipe data yang ada di apa namanya yang ada di R nantinya. Nah, nanti di R itu ada beberapa tipe data yang bisa dikenal. Nantinya ada tipe data yang disebut sebagai karakter, kemudian ada yang berupa numeric, kemudian ada yang integer sama logika kalau nggak salah. Oh, logical kalau disebutnya di sini di R. Nah, sekarang kita masuk dulu untuk mengenal tipe data. Nah, sekarang kita mau melihat di sini untuk menggunakannya itu nanti ketika Anda mau mengenal tipe data itu Anda bisa melihatnya itu dengan menginputkannya di bagian sini, bagian konsol, nanti ketik di sini, ketik di bagian ini nantinya. Nah, semua nanti coding-coding untuk mengolah data tuh di sini nantinya ada di panel konsol nantinya seperti itu ya. Nah, sekarang misalnya saya punya sebuah sebuah tipe data yang saya namai K. Nah, si K ini saya isi dengan nah, ketika mengisi itu nanti pakai tanda panah seperti ini ya, seperti dulu di kelas pemrograman yang sudah ada kenal. Nanti si K ini akan terisi oleh data. Nah, karena saya mau nyoba untuk memasukkan K ini nanti dimasukin karakter, maka saya akan memasukkan nanti selamat pagi. Nah, nanti kalau menulis selamat yang berbentuk karakter itu jangan lupa harus menggunakan tanda ini ya, tanda strip 2 seperti ini nantinya. Kemudian baru ditulis isinya apa, misalnya selamat pagi. Nah, setelah itu di enter. Sudah masuk nantinya. Nah, setelah saya tulis Sika sebagai selamat pagi, nanti ini akan masuk ke sini, ke environment. Nah, dia akan masuk ke bagian values yang nanti akan dinamai dengan K, apa namanya, variabel atau varka ya. Nah, varka ini isinya adalah selamat pagi. Nah, ketika nanti saya pengen tahu varka ini tipe datanya apa, saya bisa menggunakan perintah print dalam kurung, nanti langsung terbuka kayak gini. Kurung buka, maaf, langsung akan bikin kurung tutup juga dia. Kelas, kemudian kurung buka lagi, langsung diisi K, kemudian akan saya enter langsung. Saya bentar, maaf, ada kesalahan nih. Kelas, K, kemudian di enter. Nah, akan keluar di sini keterangan bahwa si K itu adalah bertipe karakter. Seperti itu. Ini jadi semua yang berbentuk seperti ini itu adalah bertipe karakter dan sehingga nanti kalau Anda memasukkan sebagai values ke dalam sebuah variabel, jangan lupa diberikan tanda ini ya, tanda strip kayak gini ya, seperti itu nantinya. Perlu diingat, itu yang tipe data pertama yaitu karakter. Sekarang kita masukkan misalnya saya naikkan dulu, maaf. Nah, di sini misalnya itu saya punya variabel yang namanya R. Nah, si R ini akan terisi oleh nantinya itu sebuah angka yaitu 17,5. Nah, nanti saya isi kemudian saya enter. Nah, dia akan masuk juga ke sini, ke values nanti berisi ini. Oke, kemudian nanti saya print lagi nantinya. Nah, ini akan keluar kayak gini. Nah, kalau kayak gini, keluar kayak gini, Anda bisa langsung enter aja. Nah, atau langsung masuk keluar, nggak perlu bikin kurung buka, langsung di enter akan langsung membentuk kurungnya nanti dia itu secara langsung. Kemudian kelas, sama juga nanti kayak gini akan keluar pilihan, ada pilihan paling atas, di enter, kemudian diisinya nanti dalam kurungnya R, kemudian silakan di enter, habis ini keluar bahwa si uh, tipe datanya si R ini adalah numerik dia itu, seperti itu. Jadi perintah print dalam kurung kelas dalam kurung nama varia itu akan menunjukkan jenis tipe data yang ada di situ nantinya.
pakai print dalam kurung kelas ya, dalam kurung nanti itu var-nya apa. Nah, sekarang misal saya punya variabel baru namanya T. T saya isi dengan bilangan 50, kemudian akan masuk lagi ke values, di sini bisa dilihat 50. Kemudian saya lagi print dalam kurung kelas, isinya adalah T. Dia saya enter. Nah, numeric juga di sini. Dia akan keluar numeric. Seperti itu. Jadi akan dikenal sebagai numeric. Seperti itu nantinya kalau misalnya mau menggunakan ini, data yang seperti ini itu nanti akan keluarnya seperti itu nanti. Dia dikenal sebagai numeric seperti itu. Dan memang ini tipe data, kalau integer sebenarnya juga keluar sih. Ini sebenarnya untuk contoh yang T ini saya mau pakai untuk integer, tapi kenapa saya nggak tahu nanti numeric, nanti saya coba lihat lagi di modul ya nanti. Oke, maaf nih harusnya saya pakai, sebenarnya T yang 50 ini mau saya pakai untuk menunjukkan bahwa T ini adalah integer, tapi sebenarnya dia nggak mau. Tapi ini diberinya numeric kayak gitu. Oke, kita lihat. Berikutnya, saya punya variabel H. Di sini H ini terisi oleh var yang cukup menarik. Isinya itu adalah angka 7, bilangan 7 ditambah dengan 8i. Saya masukkan, kemudian kita lihat print class-nya masuk kategori apa dia. Kompleks. Oke, menarik. Di sini kalau Anda memasukkan H ini dengan values atau nilai 7 ditambah 8 dan ini kan ada karakter plus sama ada karakter iya, itu kalau kita print kelasnya ternyata dia masuk kategori kompleks, yaitu adalah tipe data yang nanti memang menyimpan beberapa jenis data yang bentuknya itu gabungan dari beberapa karakter dan juga bilangan kayak gitu. Dia disebut sebagai kompleks seperti itu. Nah, oke, itu tuh yang untuk ini kompleks. Kemudian kita lihat yang lain, contohnya misal saya punya var B. Var B ini saya masukkan dengan nilai true. Oke. Kemudian kita print kelasnya. Keluar, oke, tipenya logical ya. Karena untuk yang nanti kalau Anda memasukkan true atau false, nanti semua akan masuk ke tipe data logical seperti itu. Oke, ini untuk contoh penggunaannya. Maaf untuk yang T50 ini awalnya saya menggunakan contoh dia untuk mengeluarkan tipe integer, tapi ternyata dia masih dikategorikan numeric. Jadi saya coba cek lagi kenapa disalahnya. Nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya ya, nanti kenapa ini nggak bisa jadi integer kayak gitu. Oke, itu untuk latihan yang pertama, mengenali beberapa tipe data nantinya itu di dalam R ini nantinya bisa kayak gini. Dan itu yang bisa Anda kenali, nanti silakan Anda coba latihan aja. Kalau pengen tahu gimana bentuknya, silakan masukin tipe-tipe data tipe var apa terserah, nanti dimasukin angka apa, silakan Anda cek dengan print class itu nanti, kemudian var-nya dimasukkan, itu akan keluar nanti tipe datanya kayak gimana. Oke, kayak gitu ya. Jadi outputnya ini adalah output untuk tipe data yang Anda masukkan di var tersebut. Oke, itu untuk tipe data. Kemudian sekarang kita pindah ke modul yang berikutnya, yaitu mengenai vektor. Nanti vektor ini akan banyak dipakai pula di dalam data yang mau dimasukkan ke R ini, maaf. Dan di sini nanti kalau vektor itu, dia itu akan bisa menyimpan satu tipe data nantinya itu dalam bentuk dimensi, satu dimensi, kayak gitulah ya. Kayak gitu nantinya, dan dia hanya bisa menyimpan atau tipe data aja ya. Jadi bisa kalau dia cuma menyimpan tipe numeric ya numeric semua isinya, nanti kalau mau tipe karakter ya karakter semua kayak gitu. Nah, sekarang kita mau masukkan misalnya saya punya var x, yang var x ini akan terisi oleh, nah ketika mau masukkan data berbentuk vektor nanti ada pakai perintah C nantinya itu. C, kemudian kurung buka, diisi sama datanya. Misal saya masukkan 3, 7, 5, 9, 10. Kemudian jadi perintah yang dipakai untuk memasukkan memasukkan vektor itu adalah ke dalam si x ini, ke var x ini adalah nanti adalah ini, ke value x ini, maaf.
var atau value ya disebutnya kalau di R. Itu menggunakan perintah C dalam kurung buka isi datanya. Setelah itu di enter nanti, nah ini akan masuk ke sini. Oke, udah masuk ke environment. Kemudian di sini saya pengen tahu tipe data yang disimpan sama si X ini apa. Nah, saya bisa ketik perintah type of dalam kurung X. Oke, dia menyimpan tipe data double. Double itu apa? Double ini sebenarnya tipe data numerik juga, cuman bedanya tuh kalau double itu tipe data yang bisa menyimpan angka di koma tuh lebih banyak kalau nggak salah, seperti itu. Itu yang dimiliki sama double. Kemudian nanti untuk tahu berapa panjangnya si X ini, Anda bisa menggunakan perintah length. Panjang itu ada keluar length, kemudian ada enter boleh, X. Keluar, oke, dia bilang panjang si X ini adalah 5 isinya. Benar kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kayak gitu. Itu untuk vektor yang pertama. Nah, sekarang kita akan masukkan vektor yang baru. Misal, saya mau masukin X lagi, tapi saya isi yang lain. Misalnya dengan saya isi pakai C lagi. Nah, saya isi dengan angka 4, kemudian angka 7.2, kemudian true, kemudian sama data mining. Misalnya aja, kemudian saya enter. Oke, keluar nanti udah masuk ke environment. Sekarang kita lihat tipenya apa ini. Tipe type of-nya nggak pakai spasi ya. Langsung type of tanpa spasi, kemudian langsung masuk ke var-nya apa, values-nya apa. Enter, oke, beda. Tadi kan kalau yang sebelumnya kan ini disebut sebagai tipe yang double. Nah, kalau yang ini sekarang dia sebut sebagai tipe karakter. Jadi kita lihat menariknya, tadi kan saya udah bilang kalau kita menggunakan vektor, dia hanya bisa menyimpan satu tipe data. Dari sini itu dia ngaku walaupun ada bilangan, ada yang bilangan koma juga, ada logikal, ada ini, tapi semua dia anggap satu sebagai karakter. Dia hanya memang kalau Anda menggunakan vektor itu hanya bisa menggunakan satu tipe data saja, yaitu yang harus diingat. Oke, kemudian itu untuk yang modul mengenai mengenai vektor.